Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini terdapat di dalam Yesaya pasal 33 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi kita. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di dalam terjemahan yang lain, versi firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, semua orang yang hidup dalam kebenaran, yang jujur dan adil, yang tidak suka mengambil keuntungan dari pemerasan, yang tidak suka menerima suap, yang tidak suka mendengarkan orang-orang yang merencanakan pembunuhan, yang tidak suka melihat kejahatan. Orang-orang semacam itu akan diam di tempat-tempat tinggi. Gunung-gunung batu akan menjadi benteng keselamatan mereka. Makanan mereka akan disediakan dan mereka akan mendapat air yang diperlukan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan ini datang kepada kita. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, tentu ingin memperoleh yang namanya keamanan, keselamatan, damai sejahtera. Makan minum kita pun dijamin ya, atau tersedia. Nah, Alkitab memberitahukan bahwa orang-orang akan mengalami kebaikan ketika Bapak Ibu Saudara perlindungan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera, dan juga mendapatkan banyak hal yang baik di dalam hidup. Bahkan makan minumnya diberkati Tuhan, disediakan, terjamin menurut firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran, menolak hasil pemerasan ya, terus mengebaskan tangan daripada suap, kemudian menutup telinga dari rancangan jahat penumpahan darah, dan menutup mata untuk melihat kejahatan. Ketika kita melakukan 6 hal ini, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesetiaan, taat kepada firman Tuhan, maka kehidupannya akan dilindungi, disertai, dianugerahkan damai sejahtera, dan bahkan makan minumnya tersedia atau dijamin oleh Tuhan. Nah, ini sebuah pesan yang mengajarkan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen, kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran, kita dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan, taat di dalamnya, karena kita tidak melangkah sendiri, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, mari kita belajar taat dan melakukannya. Di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22-24, Yakobus pasal 1 ayat 22-24, firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun, ia melakukannya, ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Yakobus pasal 1, saya bacakan ayat 23-25. "Karena jika orang mendengar berita itu, mendengarkan firman Tuhan dan tidak menaatinya, maka ia seperti orang yang melihat wajahnya sendiri di dalam cermin. Segera sesudah ia pergi, ia tidak lagi dapat melihat dirinya sendiri atau mengingat bagaimana rupanya. Akan tetapi jika ia senantiasa menyelidiki hukum Allah, menyelidiki firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan yang memerdekakan orang, maka bukan saja ia akan mengingatnya, melainkan juga akan melakukan apa yang tercantum di dalamnya. Lalu Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan di dalam segala perkara yang dilakukannya." Air minum kita terjamin,
makanan kita tersedia, dan Allah akan memberkati apa yang kita kerjakan, ya. Tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita mungkin aktif kegiatan gereja, kita aktif mungkin di kegiatan-kegiatan rohani, kita dengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Engkau jangan berharap bahwa engkau akan mengalami Allah memberkati, ya, apa yang engkau kerjakan, atau juga Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, perlindungan, dan juga makanmu tersedia, air minummu terjamin, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kalau engkau hanya sebatas sibuk dengan kegiatan rohani, tapi engkau tidak dalam hidupmu mempraktekkan atau melakukan firman tersebut. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara, ada hukum sebab akibat. Belajarlah taat dan setia kepada Tuhan, maka engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai langkah hidup kita. Ada sebuah ungkapan bijak Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini saya lihat di dalam postingan media sosial. Dikatakan bahwa kita terkadang ingin hidup menikmati fasilitas surga, tetapi kita tidak mau mengikuti atau menghidupi apa yang menjadi peraturan dan nilai-nilai surgawi. Karena itu marilah kita belajar hari ini. Hidupi firman Tuhan, lakukan yang benar, ya, berkata jujur, jangan menerima uang hasil suap ataupun makan uang hasil pemerasan. Jauhkan diri kita dari rencana untuk menjatuhkan atau membunuh orang, dan jauhkan lalukan mata kita daripada melihat hal-hal yang jahat. Maka firman Tuhan bilang, engkau akan dilindungi Tuhan, diberikan damai sejahtera, makanmu tersedia, dan minummu terjamin. Dan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 23-25 jelas. Mari kita dengar firman Tuhan, jadilah pelaku firman, maka Allah akan memberkati segala hal yang kita kerjakan, dan tentu semuanya itu akan bermuara kepada nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom.